Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, pada video kali ini kita akan membahas untuk mata pelajaran Boga Dasar untuk kelas 10 di SMK Tata Boga. Untuk pembahasan, kita awali dengan pembahasan mengenai dapur. Apa sih itu dapur? Dapur adalah suatu ruangan atau bangunan khusus yang tertutup dan mempunyai peralatan untuk memasak. Pada gambar ini adalah salah satu contoh dapur industri. Tentunya ada perbedaan besar antara dapur industri dengan dapur rumahan yang biasa kita pakai selama sehari-hari. Setelah dapur, apa sih itu juru masak? Juru masak adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan untuk melakukan tugas dan pekerjaan yang berkaitan dengan pengolahan makanan, termasuk mengetahui menu, standar resep, dan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan tugas tersebut. Kemudian apa saja yang harus kita persiapkan ketika akan memasuki dapur? Dalam hal ini, dalam sekolah, nantinya ini diaplikasikan pada saat kita melaksanakan praktikum. Jadi hal-hal yang akan kita bahas adalah hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita akan memulai praktikum di sekolah. Yang pertama dan salah satu yang paling perlu diperhatikan adalah personal hygiene atau kebersihan pada diri sendiri. Beberapa contohnya, yang pertama adalah rambut harus ditutup rapi dengan topi atau scarf. Kemudian untuk rambut laki-laki ataupun perempuan itu tidak boleh terlihat, tidak boleh terbuka pada saat kondisi kita sedang berada di dalam dapur untuk menghindari kontaminasi rambut pada makanan. Yang kedua, tangan harus dibersihkan sebelum menyentuh makanan. Yang ketiga, membiasakan perilaku bersih. Salah satunya jangan bersin, batuk, bahkan merokok di hadapan makanan. Itu sangat dilarang. Selanjutnya, pastikan memakai pakaian dan apron yang bersih. Jangan menyediakan makanan ketika sedang sakit. Maksudnya saat kondisi tubuh atau badan kurang fit, tidak disarankan untuk menyajikan makanan atau ikut mengolah makanan. Lalu setelah personal hygiene, di sini ada sanitasi dapur, bisa diperhatikan. Salah satu contohnya pada gambar yang ditampilkan, keadaan dapur dalam kondisi bersih dan rapi. Contoh lainnya pada gambar ini, peralatan juga tersusun rapi. Bagaimana cara menjaga kondisi seperti ini saat kita bekerja, namun untuk dapurnya itu ingin tetap dalam kondisi rapi dan bersih. Saat bekerja diusahakan mengerjakan sesuai dengan tahap-tahapnya, dari tahap awal sampai akhir. Setelah selesai mengerjakan satu tahap, segera bersihkan, baru melanjutkan ke tahap selanjutnya. Bukan berarti harus membersihkan terus-menerus, tapi minimal menjaga kondisi meja kerja dalam kondisi rapi. Lalu setelah mengenai dapur dan personal hygiene, saatnya kita mengetahui atau mempelajari mengenai peralatan dapur. Peralatan dan perkakas dapur adalah segala peralatan dan perkakas baik yang bersifat permanen maupun yang dapat dipindahkan, baik yang besar maupun yang kecil dan berbagai macam bentuk. Ukuran yang digunakan sebagai sarana mengolah makanan dan minuman, mulai dari proses mempersiapkan, mengolah, membumbui, menyimpan, ataupun memorsi makanan sampai siap disajikan kepada para tamu di ruang makan. Jadi semua peralatan yang digunakan dari proses persiapan sampai menyajikan makanan itu termasuk ke dalam peralatan dan perkakas dapur. Nah, klasifikasi atau pengelompokan alat dapur dan perlengkapannya. Dilihat pada tabel yang pertama, pengelompokan berdasarkan ukuran dibagi menjadi dua kelompok, ada alat besar dan alat kecil.
Yang kedua, berdasarkan kegunaannya dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, alat persiapan, alat memasak, dan alat saji. Yang ketiga, pengelompokan berdasarkan bahan alat. Dikelompokkan menjadi logam dan non-logam. Yang keempat, dikelompokkan berdasarkan cara penggunaannya, ada yang digunakan secara manual dan elektrik. Yang terakhir, cara pemeliharaan dibagi berdasarkan bahan logam dan non-logam. Ini adalah pengelompokan alat dapur dan perlengkapannya. Contoh peralatan dapur tadi yang pengelompokan pertama berdasarkan ukurannya dibagi menjadi 2, ada peralatan besar dan peralatan kecil. Untuk peralatan besar atau disebut juga dengan kitchen equipment adalah perlengkapan dapur peralatan besar yang membuat ruangan tersebut berfungsi sebagai dapur. Contoh-contohnya alat-alat besar seperti oven, kompor, dan sebagainya. Yang kedua, peralatan kecil atau kitchen tool atau kitchen utensils adalah peralatan kecil untuk mengolah makanan, seperti panci, pisau, dan sebagainya. Saya tampilkan contoh beberapa kitchen equipment, gambarnya saja ya, ada 3 gambar. Lalu untuk kitchen utensil juga ada 3 gambar. Nah, setelah video ini, kalian silahkan kerjakan tugasnya di bagian penugasan untuk mencari masing-masing dari kitchen equipment dan kitchen utensil. Di situ sudah ada daftar alat apa saja yang perlu dicari, silahkan cari gambar dan tuliskan juga fungsi dari masing-masing alat tersebut. Dikumpulkan, sesuaikan dengan waktu tenggatnya, jangan sampai terlewat. Dikerjakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab dan dikerjakan secara mandiri. Selamat mengerjakan, semoga materinya dapat dipahami dengan baik. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan langsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.